Selamat datang kembali, kita langsung bahas yuk kutipan cerita pendek yang Anda bagikan kemarin dari The Mirror's Grasp. Oke, Ini ceritanya lumayan bikin merinding ya, soal cermin tua warisan terus ada kejadian aneh gitu malam-malam. Misi kita kali ini, kita coba bedah deh, apa aja sih elemen penting di cerita singkat tapi padat ini. Gimana? menarik banget ini. Yang langsung kerasa tuh gimana cerita ini mainin rasa takut dasar kita soal pantulan, ya kan? Iya, soal cermin. Apa yang kita lihat di cermin itu apa beneran kita atau bukan? Cermin di cerita horor tuh sering banget jadi kuat. Bisa portal, bisa juga kayak penjara jiwa gitu. Wah, penjara jiwa, oke. Nah, mari kita coba telusuri bareng. Kenapa sih cerita kayak gini bisa nempel banget di pikiran Anda? Oke, jadi ceritanya kan dimulai dari deskripsi cerminnya ya. Katanya besar gitu, berat, bingkainya ukiran kayu tua. Kuno gitu ya kesannya? Iya, warisan nenek pula. Terus ada aturan dari ibunya nih, jangan tutup mata kalau lagi ngaca malam-malam. Nah, itu dia. Aturan klasik horor. Betul, awalnya si tokoh ini nganggepnya, ya mitos doang lah. Kayak formula cerita seram pada umumnya gitu ya. Tepat sekali. Justru detail warisan sama usia cermin itu penting banget. Itu ngasih bobot sejarah, seolah cermin itu udah nyimpan banyak cerita. Atau mungkin sesuatu yang lain. Iya juga ya. Dan peringatan ibunya itu, meskipun awalnya diabaikan ya, fungsinya jelas banget sebagai foreshadowing, sebagai pertanda. Kita yang baca langsung nebak, wah ini aturan pasti bakal dilanggar nih. Bener banget, udah ketebak arahnya. Iya, itu bagian dari cara membangun tegangannya dari awal. Benda warisan tuh sering kerasa punya energi atau kehidupan sendiri gitu kan di cerita-cerita begini? Iya, masuk akal. Nah, titik baliknya, puncaknya dimulai pas mati lampu kan ya. Betul. Tokoh kita ini nyalain lilin, terus berdiri di depan cermin tua itu. Dan jeng, refleksinya senyum. Padahal dia sendiri nggak senyum. Nah, itu momennya. Terus lebih aneh lagi, pantulannya itu ngangkat tangan, sementara dianya diem aja. Ini kan udah jelas banget, ini bukan pantulan biasa lagi. Realitasnya udah mulai aneh di sini. Betul sekali. Itu pelanggaran hukum fisika dasar dalam konteks cerita itu ya. Tapi lebih dari itu, ini nyerang rasa aman kita sama citra diri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja, momen ketika pantulan Anda itu nggak lagi niru gerakan Anda. Itu inti ngerinya. Diri Anda yang di cermin itu kayak punya pikiran sendiri, kehendak sendiri. Oh iya ya, kalau dibayangin, ngeri juga ya. Langsung muncul pertanyaan soal identitas, soal kendali. Siapa sih sebenarnya yang lagi kita lihat di cermin itu? Itu yang bikin merinding. Paham kenapa itu jadi momen yang nakutin banget. Terus situasinya makin jadi nih, waktu refleksi itu nempelin tangannya ke kaca cermin, tapi dari dalam. Dari sisi seberang ya? Iya, muncul kabut tipis gitu, terus ada bisikan. Akhirnya, kamu sendiri di rumah. Wah, ini sih udah bukan anomali visual doang. Kayak ada yang sadar dan nungguin gitu. Persis. Bisikan itu jadi konfirmasi. Kejadian ini tuh nggak acak, tapi ada semacam kecerdasan di baliknya yang emang nunggu kesempatan. Nungguin si toko sendirian ya. Betul. Refleksinya sekarang bisa komunikasi. Statusnya berubah. Dari cuma pantulan aneh jadi ancaman sadar yang jelas ngincar si toko. Pertanyaan besarnya jadi, makhluk apa sih sebenarnya yang tinggal di cermin ini? Makin penasaran sekaligus makin ngeri sih ini. Klimaksnya cepet banget dan wah brutal rasanya. Tokoh kita mundur, kan tapi sosok di cermin itu tetap aja gerak ngeliatin dia. Nggak ngikutin lagi ya? Enggak. Terus yang paling parah, tangan dingin dan kasar digambarin gitu beneran keluar dari cermin. Megang pergelangan tangannya. Abis itu semua gelap, udah. Itu dia, penyeberangan batas fisik. Tangan keluar dari cermin itu eskalasi tertingginya. Udah bukan di dunia cermin lagi ya. Iya, entitas itu udah nggak pasif, nggak terbatas di dunianya lagi. Dia bisa nyentuh, bisa berinteraksi di dunia kita. Bisa narik malah. Wah, Nah, kegelapan setelah itu nunjukin kekalahan total. Bisa jadi si tokoh ditalik masuk, atau kesadarannya langsung hilang. Atau ya gelap aja, final. dan paginya, ini bagian akhirnya yang bikin mikir. Ibunya masuk kamar, tapi tokoh kita udah nggak ada. Hilang. Lenyap. Yang ada cuma sosok gadis di dalam cermin itu. Diem, tapi senyum. Akhir yang gantung, tapi serem banget. Jadi
Gimana nih interpretasi utamanya? Ini ambigu tapi justru itu yang bikin efektif, bikin ngeri. Bisa jadi, ya, si tokoh memang terperangkap di dalam cermin, tukeran tempat sama pantulan itu. Atau bisa jadi entitas cermin itu sekarang bebas. Mungkin ngambil wujud si tokoh dan senyumnya itu, ya senyum kemenangan, kepuasan jahat gitu. Senyumnya itu kunci banget ya berarti? Iya, senyum itu signifikan banget. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede, ini tuh kayak cerita peringatan klasik soal benda-benda terkutuk. Soal bahayanya kalau kita main-main sama batas antara dunia kita dan dunia lain yang mungkin ngintip dari balik kaca. Jadi dari kutipan yang lumayan singkat ini, kita lihat ya perjalanan dari rasa penasaran soal mitos keluarga, jadi konfrontasi supernatural yang beneran, terus akhirnya si tokoh utama hilang dan muncul sosok misterius di cermin. Pengingat kuat sih ini, gimana objek sehari-hari kayak cermin bisa jadi sumber horor yang efektif banget. Iya, dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan sendiri. Cermin kan sering dibilang jendela jiwa atau portal ya. Kalau pantulan Anda, kayak di cerita ini, bisa hidup dan punya kemauan sendiri, itu sebenarnya apa? Apakah itu sisi gelap diri Anda yang tersembunyi, manifestasinya gitu? Atau dia benar-benar sesuatu yang lain sama sekali? Entitas asing yang udah lama ngamatin kita dari sisi sana. Wah, pertanyaan yang bikin mikir ya. Sesuatu buat Anda renungkan.